So I'm going to the Kemang. I'm looking for some food and maybe an ice cream. Maybe some of you might think that I'm going with a boyfriend. No, I'm going with myself, guys. I wanna date myself because I don't know, I just love me. I need to find some place to make a video. Hello guys, I have a best angle. Ini kayak di depannya memang cahaya dan thank you. I can make a great video with a great lighting. I just go out with myself, kayak pengen ngedate aja sama diri sendiri gitu. And I order a Oreo and also nasi campur. Kayak tadi kita mau pesan nasi goreng tapi ndak ada, timun juga ndak ada. I think I'm going to eat first dan kita bakalan sharing juga kayak topik yang pengen kita bahas, which is about social media. I love using phone. I think it makes me look like younger than my age, which is I'm 23 right now. And guys, this is my first time I go out and making video like this, which is very very weird for me. Like it's so delicious. The taste is just so good. Halo everyone. Jadi kita baru selesai makan dan tapi makanan itu ndak habis karena kita so telat makan. Jadi kayak so penuh duluan, nggak tahu ya, so rasa kenyang duluan begitu. Nah tadi kan kita bilang kita mau sharing tentang social media, dan kenapa kita pengen sharing ini karena it's like something yang I'm struggling with akhir-akhir ini, karena mentally emotionally draining. Makanya kayak kita hari Senin itu, which is ini hari Sabtu ya, hari Senin kita non-aktifin sosial media karena kita so capek. Kita pengen lebih membahas kenapa sosial media itu draining, atau kenapa sosial media itu kayak bikin orang capek secara mental. So ada beberapa studi juga gitu, nanti kita, bukan beberapa studi, only one study that I'm going to mention. So think about something that most of us use every day, which is social media. But have you ever wondered, what if the thing we scroll almost every day is slowly destroying or kills us as a human being? Of course, I don't mean social media literally kills us physically, but it's more like kills our part of life, and also our focus, our confidence, and maybe our sense of reality, and sometimes even our relationship with ourselves, or even with our partner, our friends, our family. Karena kayak keseringan social media, which is kita udah ngerasa bersosialisasi kan, but actually those people on social media is not real. Maksudnya kayak realnya tuh, they are real people yang digerakkan sama manusia yang nyata, but sometimes social media is just fake world. And guys, there are 4 bad impacts about social media. For the first one is it kills our attention span. Mungkin kayak so banyak orang yang sadar kalau torang tuh so ndak bisa untuk menonton konten, atau so ndak bisa fokus ke hal-hal yang cukup panjang. Misalnya nonton konten 1 jam, torang tuh ndak bisa sampai 1 jam karena torang so terbiasa lihat
konten-konten yang very short, kayak 30 30 seconds or even 15 seconds, dan itu destroy our brains. Makanya ada istilah brain rot kan. And yeah, our brain becomes addicted to fast stimulation, making it harder to focus on studying, reading, or even deep thinking. Kayak orang tuh memang sudah bisa fokus untuk melakukan sesuatu, memikirkan sesuatu, karena saking seringnya orang di social media. So yang kedua itu, it kills our self confidence. So kita tulis di sini kayak we constantly compare ourselves with people, especially on social media. And there is a study from Leon Festinger, I don't know how to pronounce it, it's Festinger, dari 1954. So it is about social media comparison theory. And according to Festinger, ketika seseorang tidak memiliki the objective standard untuk menilai dirinya sendiri, orang itu tuh cenderung menggunakan orang lain sebagai alat ukur. For example, kayak selalu mempertanyakan apakah saya sudah cukup sukses, atau apakah kita secukup cantik or cukup ganteng, atau apakah kita hidup itu secukup benar, secukup baik. But actually there is no standard, right? We can make our own standard. We can choose to make our own standard if we wanted to. Kayak 4 tahun terakhir kita sangat bekerja keras dengan myself, kayak working so hard to build this self, karena kayak beberapa waktu lalu sebelum akhirnya kita sadar, I think satu-satunya orang yang bisa bertanggung jawab akan tahap hidup adalah tahap hidup sendiri. Jadi kita membangun sebuah sistem diri yang benar-benar kita bisa proud, kita bisa nyaman untuk tinggal di dalam tubuh ini, di dalam diri ini. Comparison itu sebenarnya hal yang normal. Makanya si Festinger ini membagi social comparison ini jadi 2. Jadi yang pertama itu upward comparison. Ini saat seseorang membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain yang lebih dari dirinya, gitu. Contohnya kayak lebih sukses, lebih cantik, lebih jago public speaking. Dan itu tuh efeknya bisa positif dan juga bisa negatif. Jadi yang positif ini of course bisa memotivasi seseorang untuk lebih giat lagi belajar biar dia tuh bisa improve gitu. Sedangkan yang negatif itu bikin orang jadi merasa tidak cukup terus-terusan. Dan juga ada downward comparison. Ini saat seseorang membandingkan dirinya dengan orang yang jauh di bawah dia, kayak lebih buruk di bawah dia gitu. Kayak contohnya orang yang lebih menderita dari dia, entah secara finansial, secara emosi, secara mental. Pokoknya kayak dia melihat orang yang di bawah dia itu, ya efeknya juga ada 2, ada negatif, ada positif. Positifnya ya meningkatkan rasa syukur, karena kayak dia merasa, oh ternyata ada orang di luar sana yang misalnya nggak bisa makan gitu, dan kita masih bisa makan hari ini, which is itu suatu hal yang perlu untuk disyukuri gitu. Tapi negatifnya ya membuat dirinya merasa lebih baik dari orang lain, bahkan sampai merendahkan gitu orang lain. It's so bad. Dan dampak yang ketiga adalah it kills our authenticity. Sometimes people stop living their real life, and start living for the camera. Contohnya kayak orang yang ngana kenal, misalnya nape teman ngana rasa dia di dunia nyata sama dunia maya tuh totally different person. Ya which is itu adalah tipe-tipe orang yang fake tanpa mereka sadari gitu ya, menjadi seseorang yang berbeda gitu. Kita juga enggak mau bilang ini suatu hal yang bisa atau enggak, karena itu balik lagi ke orang diri sendiri gitu. Cuma I think in this generation, in this era, just start to live your life without being fake, especially on social media. Dan yang terakhir dampaknya adalah it kills silence. I think it's so deep for me, dan ini kayak benar-benar dapat sekali di kita. Karena akhir-akhir ini juga kita ngerasa nggak bisa fokus, nggak bisa kayak bosan, sampai otak pengen selalu aktif. Dan kita tulis di sini tuh we rarely sit with our own thoughts anymore. Kayak udah nggak bisa bosan karena hidup kita terlalu ribut,
rame dengan social media. Dan juga ini kita tulis, as someone who also creates content online, I'm part of this system too. And social media can be so powerful. It can educate people, inspire people, even change lives. But if we are not careful, it can also slowly control how we think about ourselves. Sebagai salah satu orang yang memang membuat konten, kita juga merasa it kinda struggle juga, karena kita suka ngomong gini, kita suka berbagi hal ke social media, dan sometimes kalau kita juga terlalu lama di social media, I feel draining gitu kan, and I don't feel well. Makanya sometimes ada beberapa kali kayak kita so sering sekali menonaktifkan social media, karena kalau kita so capek, kita off gitu dari social media. Dan ya, social media selagi orang bisa menggunakan itu ke arah yang lebih positif, which is orang bisa dapat banyak informasi, orang bisa dapat banyak knowledge dari social media. And guys, this is the last question yang bisa orang tanyakan ke orang pe diri sendiri. The question isn't whether social media is good or bad, but it's more like, are we using social media or social media using us? So I think ya itu aja sih yang kita tulis. And it's so rasanya ada hal juga lain yang kita mau sharing sih. Kayak sometimes bawalah dirimu sendiri untuk keluar, entah kemana itu, just go on a date, dress well, dan vlogging gak jelas gitu kan. It's so fun guys, it's so fun, and I feel like kita bakalan sering-sering kayak gini. Maybe ini bakalan diupload di YouTube, kita nggak tahu ini bakalan diupload kapan juga ke Instagram, karena kita sekarang lagi detox kan. Jadi mungkin kita bakalan edit dulu. Yeah, that's all. I bring my favorite book yang belum kelar selama setengah tahun, and my journal. I love journaling guys, karena journaling tuh buat kita jadi lebih kenal diri sendiri, dan kita lebih tahu kita punya perasaan dari hari ke hari, dan kita tahu apakah kita improve in a good way, in a better way or not gitu. I don't know, enjoy it. I love Oreos so much, sama Ovaltine. Guys, I feel so empowered, kayak berdaya sekali, karena I can go out alone kan, dan I can do everything by myself kecuali mencari uang, karena sampai sekarang kita masih tapi papa biayai. Guys, jadi ada salah satu part di Madilog itu tentang sebab akibat, dan itu ada part yang bilang begini, sebab itu mestinya punya sebab pula, sifatnya sendiri dari sebab dan akibat atau causality. Itu ialah sebab, akibat, barang atau kejadian itu mesti mempunyai sebab. Tetapi kalau ditanyakan kepada ahli ketuhanan tadi, siapa atau apa sebabnya Tuhan itu? Dengan perkataan lain, siapa pembuat itu? Maka jawabannya Tuhan sendiri. Jadi pada jawab ini, semua filsafat berhenti berdasarkan semua akibat itu mesti ada sebab, berhenti sama sekali. Di sini sebab tak punya sebab lagi. Di sini dasar akibat bersebab tadi membatalkan dirinya sendiri. Nah, sebab itulah kita katakan di atas ahli agama itu mencemarkan kaki pada dunia kotor, saat nyata ialah filsafat sains.
Kepercayaan itu baiklah tinggal pada daerahnya saja, yakni kepercayaan. Kepercayaan itu adalah permasalahan masing-masing orang. Di sini paksaan tidak berguna dan tak boleh dijalankan. Yang percaya itu tak perlu dibuktikan, diuji lagi. Itulah bedanya kepercayaan dengan ilmu alam. Kepercayaan boleh dikatakan daerah pada perasaan, feeling semata-mata, sedangkan dialektika dan logika ialah perkakas otak, tak bisa dimasukkan pada daerah kepercayaan itu. I really love that part karena kayak it's more like kadang kan orang yang beragama, dorang sering menganggap DP diri tuh paling benar, DP agama paling benar dari agama yang lain. Sedangkan kalau orang belajar filsafat, which is berpikir itu sendiri gitu kan, mempertanyakan segala hal, orang bisa sampai ada di kesimpulan no one's atau nggak ada agama satupun yang lebih benar dari agama lain gitu. Yaitu balik lagi ke kepercayaan masing-masing kan, karena pada dasarnya semua agama itu fine-fine aja. It's for me, it's my opinion. Kayaknya kita mau ke ini, ke lagun cari matcha. Every time I go to the tampak nongkrong, I always order matcha. Just it's really good, like the taste. Jadi kita semua bergegas untuk pergi. I'm going downstairs. Hai guys, sekarang jadi kita di Lagon. Kita mau cari matcha karena I really love matcha kan. Sebelumnya kita nggak terlalu suka matcha sebenarnya, cuman karena semenjak kita coba, I just fell in love with matcha. Just love this outfit, like it's so pretty, it's just so pretty. Dan ada lagu bagus juga, tapi nggak tahu ini bakalan dapat dengar atau nyanda. Dan sekarang kita lagi menunggu soalnya tuh DP kakak-kakak masih sebentar mempersiapkan. It's kinda windy today. Tadi sebenarnya kita nggak mau singgah karena kayak so agak berawan, terus kayak mau hujan, tapi ternyata nggak jadi. Kita sekarang lagi senang sekali karena suaranya nggak bakalan kemana-mana kan, because I'm using this apa ya namanya ini, headset. Ada 2 orang mancing di bawah, dan di bawah juga itu ada cafe, tapi belum ada tempat duduk. I am enjoying my time.